Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk belajar. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan Ustazah Siti Baroroh. Insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita tentang haji dan umroh. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu supaya kita dimudahkan oleh Allah di dalam belajar kita hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi Allah berkahi ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak, sebagaimana tadi Ustazah sampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang haji dan umroh. Tentang haji kita sudah bahas pekan lalu dan hari ini kita hanya akan membahas umroh saja. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perlu tahu dulu tentang pengertian dan hukum umroh. Umroh di dalam bahasa Arab artinya berziarah, sedangkan menurut istilah umroh berarti berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul dengan tata cara tertentu. Umroh bisa merupakan rangkaian yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bisa juga merupakan ibadah tersendiri yang dapat dilaksanakan setiap waktu, baik pada saat musim haji atau di luar musim haji. Jadi umroh itu kalau seseorang atau kita menunaikan ibadah haji, sudah pasti di dalamnya ada umroh. Tapi ada juga yang umroh dilaksanakan tersendiri gitu ya, hanya umroh saja gitu ya. Kalau umroh yang seperti itu tuh hukumnya sunnah ya. Anak-anak, hukum umroh itu sendiri adalah wajib ya. Jadi wajib sekali saja ya dalam seumur hidup. Jadi umat muslim itu wajib melakukan umroh itu hanya sekali saja, sebagaimana wajibnya haji gitu ya. Ketika sudah menunaikan ibadah haji ya, otomatis di dalamnya ada umroh dan satu kali itu saja yang wajib gitu ya. Nah, untuk umroh berikutnya itu hukumnya sunnah ya, karena biasanya dilaksanakan tersendiri, tidak serangkaian dengan ibadah haji. Jadi hukum umroh wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu ya, yang mampu, yaitu bersamaan dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika umroh itu dilakukan di luar musim haji atau di luar rangkaian haji ya, juga umroh itu memiliki keutamaan tersendiri, terutama ketika dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih lagi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, umroh di bulan Ramadan setara pahalanya dengan haji atau haji bersamaku. Jadi umroh di bulan Ramadan itu setara ya pahalanya dengan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar ya. Dikatakan oleh Rasulullah setara pahalanya dengan ibadah haji atau ketika haji bersama Rasulullah. Jadi haji bersama Rasulullah itu memiliki keutamaan berbeda juga gitu ya. Nah, kemudian ketentuan umroh ya, di dalam ketentuan umroh itu ada syarat wajib umroh ya, ada rukun umroh dan juga ada wajib umroh. Nah, syarat ibadah umroh itu sama dengan syarat menunaikan ibadah haji ya. Jadi syarat menunaikan ibadah haji itu, syarat wajib menunaikan ibadah haji itu sama dengan syarat wajib umroh. Yang pertama dia seorang muslim, kemudian baligh ya atau dewasa, kemudian berakal, kemudian yang keempat merdeka, bukan hamba sahaya atau bukan budak, yang kelima memiliki kemampuan ya, jadi memiliki kemampuan baik fisik maupun harta dan keamanan di dalam perjalanan. Jadi keamanan di dalam perjalanan ini biasanya harus memiliki mahram gitu ya. Ketika seorang perempuan maka dia harus ada mahramnya. Nah, itu tadi syarat umroh. Kemudian rukun umroh. Jadi rukun umroh itu ada 3. Yang pertama ihram,
yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian wajib umroh ada 2 saja, yaitu berihram dari mikot yang sudah ditentukan sambil melafalkan niatnya. Yang kedua tahalul dengan mencukur rambut kepala atau memotong beberapa helai rambut saja. Jadi memotong rambut ini tidak harus digundul ya, boleh hanya beberapa helai rambut yang dipotong. Nah, kemudian selanjutnya adalah urutan tata cara ibadah umroh. Anak-anak, rangkaian ibadah umroh itu dimulai dari mikot ya, dimulai dari mikot, yaitu niat ya, niat ketika mau menunaikan ibadah haji atau tempat ya, tempat seseorang untuk berniat. Jadi rangkaian ibadah umroh itu dimulai dari mikot. Orang yang akan berumroh disunahkan untuk mandi, memakai wewangian pada anggota badannya, memakai kain ihram bagi laki-laki dan menutup aurat bagi perempuan. Setelah itu pergi ke tempat mikot yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya berniat untuk umroh dan melafalkan labaika umrotan. Kemudian memperbanyak bacaan talbiyah. Masih ingat bacaan talbiyah? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu ya bacaan talbiyah. Nah, jadi memperbanyak bacaan talbiyah saat berangkat dari tempat mikot ke Masjidil Haram. Jadi saat berangkat dari tempat mikot ke Masjidil Haram itu jamaah memperbanyak bacaan talbiyah tadi. Kemudian urutan selanjutnya tawaf dengan mengelilingi Ka'bah dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad atau melambaikan tangan dari jauh sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi mencium Hajar Aswad tadi tidak harus, tapi bisa juga dengan melambaikan tangan dari jauh. Nah, kemudian selanjutnya pada waktu tawaf Ka'bah harus selalu di sebelah kiri dan disunahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan menyelimpangkan kain ihram dengan membuka pundak bagian kanan bagi pria. Jadi membuka kain ihramnya di pundak bagian kanan dibuka gitu ya. Kalau dia seorang pria, jadi kalau wanita tidak boleh membuka karena wanita harus menutup auratnya. Selanjutnya memperbanyak doa selama tawaf ya, jadi memperbanyak doa, bertasbih, bertahmid kepada Allah gitu ya. Jadi memperbanyak doa selama tawaf. Kemudian rangkaian berikutnya ketika melewati pojok Yamani atau rukun Yamani disunahkan mengusapnya, tidak menciumnya. Selanjutnya di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa ini, yaitu ya Rob kami, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi membaca doa ini terus ya, doa sapu jagat ya, yang kita kenal dengan doa sapu jagat yang kalian sudah sangat hafal insyaallah. Kemudian rangkaian berikutnya setelah selesai berkeliling 7 putaran, jamaah pria kembali menutupkan kain ihramnya ke bahu kanan. Tadi kan dia membuka kain ihramnya tadi ya, maka ketika selesai mengelilingi 7 putaran tadi, maka kembali menutupkan kain ihramnya ke bahu kanan. Selanjutnya selesai tawaf atau seusai tawaf disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Anak-anak, untuk mencapai makam Ibrahim ini biasanya tidak mudah karena kalau pada kondisi normal, tidak sedang dalam kondisi wabah, Ka'bah itu selalu penuh. Jadi untuk mencapai tempat yang namanya makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim itu sangat berdesak-desakan dan sulit sekali. Nah, jadi sunnah untuk sholat di belakang makam Ibrahim ini jika memang bisa, tetapi jika tidak mampu karena misalnya tadi ya berdesak-desakan, maka boleh ya sholat di bagian mana saja dari Masjidil Haram dengan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kan 2 rakaat. Yang pertama, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Rangkaian berikutnya bergerak menuju Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i
dan disunahkan naik ke Bukit Shafa dengan membaca doa sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Selanjutnya, turun dari Bukit Shafa menuju Bukit Marwah dan mempercepat langkahnya pada 2 tanda berwarna hijau. Jadi, kalau anak-anak sudah pernah umroh, ya diajak orang tua umroh itu pasti akan ingat itu tanda hijau pada saat kita melaksanakan sa'i ya. Nah, kemudian naik ke Bukit Marwah dan melakukan seperti yang dilakukan sebelumnya ya. Kemudian rangkaian selanjutnya melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali dan memperbanyak membaca doa di antara keduanya. Kemudian setelah selesai sa'i, kemudian tahalul dengan mencukur rambut atau memotong beberapa helai rambut. Jadi tahalul atau memotong rambut, mencukur rambut ini sekali lagi tidak harus gundul ya, tidak harus gundul, tapi memotong sebagian saja, sebagian atau beberapa helai rambut gitu ya. Nah, anak-anak, Ustazah yakin ya, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung tentang ibadah haji dan umroh ini, tetapi tidak apa-apa, karena memang melaksanakan ibadah haji dan umroh ini memang perlu ilmu, perlu pemahaman gitu ya, perlu memahami. Nah, dan itu kan memang wajib bagi yang sudah dewasa ya. Kalau orang yang sudah dewasa aja kadang-kadang masih bingung, tetapi anak-anak tidak perlu khawatir. Nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah waktunya, dan kalian dikehendaki oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk pergi haji, insya Allah ada bimbingannya untuk bisa memahami tentang ibadah haji ini ya. Jadi anak-anak, perlu Ustazah sampaikan, ibadah haji ini mengajak kita untuk merenungkan persamaan manusia di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan, semua jamaah haji atau umroh itu harus menjalani rangkaian ibadah yang sama dan dengan pakaian yang sama ya, bagi laki-laki. Kan laki-laki hanya memakai pakaian kain putih saja gitu ya, tidak ada yang pakai pakaian mewah dan sebagainya, semuanya sama. Baik dia presiden, baik dia jenderal, baik dia mungkin raja atau dia orang kaya sekalipun, dia menggunakan pakaian yang sama, tidak ada yang berbeda ya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, orang Arab atau bukan Arab, kulit hitam atau kulit putih. Semua jamaah haji atau umrah itu mengenakan kain ihram putih, tidak mengenakan tutup kepala dan sebagainya ya. Jadi ibadah haji ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, dan sebaliknya kita dilatih untuk bersikap rendah hati, tidak menilai diri kita sendiri karena kekayaan kita, karena ciri-ciri fisik kita yang ganteng, yang cantik gitu ya. Tetapi semuanya sama di hadapan Allah, bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu semata-mata didasarkan oleh penilaian Allah atas ketakwaannya. Jadi bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, atau karena fisiknya yang tampan atau yang cantik ya. Jadi sekali lagi, meskipun kalian belum begitu paham tentang ibadah haji dan umroh ini, kata Ustazah tidak apa-apa, nanti pada waktunya kalian akan paham insya Allah. Baik, mungkin demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup, kita doa dulu dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, sebelum salam Ustazah ingatkan tetap menjaga kesehatan ya, dan perhatikan protokol kesehatan ya, dan pakai masker, sering cuci tangan ya, dan jaga jarak. Baik, Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.